Kawasan Asia Tenggara memiliki kebudayaan yang beragam, sumber daya alamnya yang melimpah, serta keindahan alamnya yang mempesona. Serta sejarahnya yang panjang telah menjadikan kawasan Asia Tenggara menarik bagi minat dunia. Berdasarkan sejarahnya, kawasan Asia Tenggara tidak lepas dari adanya penjajahan bangsa Barat. Selama abad ke-19 dan awal abad ke-20, beberapa kekuatan Eropa memulai pencarian koloni dan sumber daya di seluruh dunia. Asia Tenggara dengan lokasinya yang strategis dan sumber daya yang melimpah menjadi target utama kolonisasi. Belanda, Spanyol, Inggris, dan Prancis termasuk di antara kekuatan kolonial utama yang membangun dominasi mereka di kawasan Asia Tenggara. Mari kita mulai dengan Belanda. Perusahaan Hindia Timur Belanda yang dikenal dengan VOC mendirikan pos perdagangan di Kepulauan Indonesia yang akhirnya menguasai perdagangan rempah-rempah yang menguntungkan. Sementara itu, Spanyol mengincar Filipina, dipimpin oleh Ferdinand Magellan. Mereka tiba di kepulauan itu pada abad ke-16. Penjajah Spanyol memperkenalkan agama Kristen dan memaksakan kekuasaan mereka selama hampir 400 tahun. Beralih ke negara Inggris, mereka mendirikan kehadiran di Asia Tenggara terutama melalui kolonisasi Malaysia. British East India Company berusaha untuk mengontrol rute perdagangan, akhirnya mengarah pada pembentukan pemukiman selat termasuk Penang, Malaka, dan Singapura. Terakhir, negara Prancis memperluas kerajaan mereka ke Indochina yang terdiri dari Vietnam, Laos, dan Kamboja. Pemerintahan kolonial Prancis ditandai dengan eksploitasi sumber daya, asimilasi budaya, dan pembangunan infrastruktur yang signifikan. Adanya kolonialisme bangsa Barat di kawasan Asia Tenggara sangat berdampak luas karena meninggalkan bekas yang tak terhapuskan pada masyarakat di kawasan Asia Tenggara. Secara ekonomi, penjajah mengeksploitasi sumber daya kawasan seperti karet, teh, kopi, dan timah untuk menguntungkan diri mereka sendiri. Industri lokal sering ditekan, menyebabkan ketidakseimbangan dalam perdagangan dan ketergantungan ekonomi. Secara sosial dan budaya, penjajah memaksakan bahasa, sistem pendidikan, dan kerangka hukum mereka yang menyebabkan terkikisnya adat dan tradisi setempat. Asimilasi budaya ini berdampak jangka panjang pada identitas masyarakat di kawasan Asia Tenggara. Namun, masa penjajahan juga memicu perlawanan dan kebangkitan nasionalisme di antara bangsa terjajah. Pemimpin seperti Soekarno, Jose Rizal, dan Ho Chi Minh muncul mengadvokasi kemerdekaan dan penentuan nasib negara mereka sendiri. Setelah Perang Dunia II, angin perubahan melanda Asia Tenggara. Satu persatu negara-negara mulai merebut kembali kedaulatan mereka, membuka jalan mereka menuju kemerdekaan bangsanya. Saat ini, negara-negara di Asia Tenggara berdiri sebagai bangsa yang dinamis dan beragam, dibentuk oleh masa kolonial dan perjuangan mereka untuk kemerdekaan. Dapat kita simpulkan dari adanya kolonialisme bangsa Barat di kawasan Asia Tenggara dapat berdampak negatif maupun positif. Dampak positifnya dapat berupa adanya nasionalisme yang muncul akibat kolonialisme, modernisasi infrastruktur, pendidikan dan pengetahuan, serta kemajuan teknologi. Dampak negatifnya sendiri dapat berupa eksploitasi sumber daya alam, pemiskinan dan ketimpangan, konflik budaya dan identitas, pembagian wilayah yang tidak adil, dan perampasan kemerdekaan. Dalam hal ini, adanya kolonialisme di kawasan Asia Tenggara menjadi salah satu bagian yang tak terlepaskan dari sejarah terbentuknya negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Tak terasa, habis sudah pembahasan kita di video kali ini. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya.